Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syaril mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. He was met by Bagaimana ya masa depan negara kita nanti? Oh iya ya, bagaimana nasib negara kita nanti? Apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi di Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengasan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Teman-teman sekalian, apakah kalian telah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Oleh karena itu, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan tentang masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wilkana dan Saleh, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebutkan kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pengasan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Ada apa saudara-saudara sekalian datang ke rumah saya pada malam ini? Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di Suari. Ini negara kita. Potonglah leherku pada malam hari ini juga, dan seretlah aku ke batang pohon itu. Kenapa harus menunggu esok hari? Tapi Bung, ini saat yang tepat. Jepang saja kalah oleh sekutu dan tidak ada kekuasaan di negeri ini. Buat apa menunggu? Rakyat sudah lama menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang siap menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memproklamirkan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita. Mengapa harus menunggu Jepang? Jepang saja kalah oleh perang sucinya. Kekuatan sekutu ini akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kalian perhatikan kepadaku. Mana kekuatan yang dimiliki itu? Apa tindakan untuk mempertahankan istri dan anak-anak yang ada di negara? Bagaimana cara kita sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di negara kita sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri pemerintahan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah. Kemudian para anggota golongan tua yang berkumpul di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
kita tidak boleh segabah itu, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat di depan dan memikirkan kita matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan para pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Salam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk Anda dan Soekarno untuk ikut menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Di apa saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya, Ibu Fatmawati dan Ibu serta dalam pengasingan ini untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kalau itu adalah hak kalian, saya akan mengajak mereka. Bu, oh Bu, mari kita pergi, Bu. Ada apa, Pak? Mari kita pergi, Bu. Kemana, Pak? Kau mengajak kita untuk tempat pengasingan demi keselamatan kita. Ya, Pak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu tentang keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan kepada saya, mengapa Anda membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancaran saya, Pak. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian masalah kemerdekaan masih akan dikatakan? Memang benar adanya. Tetapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikannya kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan tentang kemerdekaan bangsa kitanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Akan selamanya kita menunjuk janji itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat-rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu di penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian,
Setelah Saidal Kossinggi menenangi perdebatan itu, Saidal Kossinggi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Dari hasil perundingan itu, Soekarno dan Mohatta setuju melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Akan melaksanakannya. Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya sebagai. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kita membutuhkan tempat untuk membicarakan ini, Bu. Tetapi Jepang tidak mungkin berikan kita izin untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan bicarakan tentang rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan melaksanakan Maeda. Baik, Bu. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat pagi, ada apa emangnya? Maaf kami mengganggu Anda pagi begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Oh, kalau begitu saya turut senang mendengarnya. Silakan gunakan tempat ini. Terima kasih Kak Fira. Ya. Apakah Hasan pena? Ada, Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Aku tidak berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi. Tidak boleh meniru, kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Kami setuju. Tolong kau praktis proklamasi ini. Jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu. Oh, ada mesin ketik? Ada.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih telah menemani Bapak di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan bendera merah putih pada besok hari, yang nantinya diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu bagaimana jika itu saja yang ibu hanya menjadi merah? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Mendengar pertanyaan itu, Soekarno mengiyakan ide Fatmawati untuk membuat bendera dengan kain berwarna merah dan putih, dan memberikan nama bendera itu Sangsaka Merah Putih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi menjaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir. Ini Pak, benderanya. Terima kasih Bu telah menjadikan bendera ini. Iya Pak. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pengasan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong Anda kibarkan bendera berputih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Tolong kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk pertama kali mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah 100 tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk merdeka negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan yang menggapai cita-cita Indonesia yang bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia sekata berkata. Saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
melaksanakan pembuatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bujang. Salam, masuk. Sudah lama tidak jumpa. Ya, Bu. Sebelum kita membahas ini, biarkan saya ambil air dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya di sini mengundang Bung untuk mempererat silaturahmi kita karena kita sudah lama tidak bertemu. Baik, Bu. Kami
Waalaikumsalam, masuk. Waalaikumsalam, masuk. Tak tengoklah. Cuma. Alam masuk. Terima kasih bang. Jadi ada acara apa saya diundang sini bung? Kita ini ada ronda malam. Bisa juga. Bisa juga? Emang dulu ada ronda malam lah? Tak tahu. Aku berencana Kucingku meninggal. membual hangat. Apakah kamu sudah? Saya ingin membual hangat. Apa ni? Oh mantap coy. Kece banget. Yuk. Nah, hitung. 1, 2. Serius lah. Santai lah. Okay, fokus. 1, 2. Lu sama nak. Oh, aku main radio lah ya. Jadi lah radio. 1, 2, 3. Sudah lama tidak berjumpa. Iya bung. Jadi ada apa di saya? 3. Kan? Siapa? Bolong. 2, 3. Jadi ada apa? Tengoklah cowok. Coba lah. Jadi ada apa saya diundang malam ini bung? 3. 3. 3. 3. Saya di sini untuk Kita bayangkan saya tahu. Ya ilah. 3. saya di sini untuk mempererat silaturahmi karena kita sudah tidak lama bertemu, Bung. Baik bung. Kok kaku ya? 3. Tolonglah. Tolonglah. Memang tak bisa. Saya di apa ni? Saya di sini. 3. Saya di sini untuk mempererat. Wah. Astaga. Aku mantap lah tua. 3. Jadi takdir pun. Saya takdir ni dah tutup. Apa bab ni kalau. Iya. Itu lah saya ya Allah Jepang kimek. Besok kenduri tak? Ngeri banyak pula. Oh ya lah selalu balak sendiri. Dah kan? 3. Merdeka! Mereka. Dah lah. 3. Mereka. Alhamdulillah. Satu cute, linknya di bawah ini ya.